3. Mekanisme persalinan dibagi menjadi 6 gerakan. Yang pertama ada penurunan kepala. Penurunan kepala dapat dibagi dalam, maksudnya kepala dalam titik atas tanggul, maksudnya kepala. Maksudnya kepala ke atas tanggul. Ada peringkat tidak, maksudnya kepala ke dalam ke atas lengan, biasanya terjadi pada bulan terakhir dan kehamilan. Tapi ada multikrat tidak, biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAT biasanya dengan sutura sagitalis lintang dengan fleksi yang ringan. Kepala melewati PAP dapat juga dalam keadaan asinklitismus, yaitu jika sutura sagitalis agak ke depan, mendekati sifisis atau agak ke belakang dan mendekati promontorium. Pada persalinan normal, biasanya kepala melewati PAP dalam keadaan asinklitismus posterior yang ringan. Nah, diperhatikan 1, 2, 3. Majunya kepala. Pada primipara, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala 2. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan yang lain ialah fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Penurunan kepala lebih lanjut terjadi pada kala pertama dan kala kedua. Penurunan kepala ini juga disebabkan karena adanya kontraksi, tekanan cairan intrauterin, kekuatan membeban, dan melurusnya badan anak. Dalam waktu yang bersamaan terjadi relaksasi dari segmen bawah rahim sehingga terjadi penitisan dan dilatasi serviks. Kedua, fleksi. Pada awal persalinan, kepala bayi dalam keadaan fleksi yang ringan. Dengan majunya kepala, biasanya fleksi juga bertambah. Pada pergerakan ini, dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Dengan adanya fleksi, diameter suboccipito-bregmatica mengganti diameter suboccipito-frontalis sampai di dasar panggul. Biasanya kepala janin berada dalam keadaan fleksi maksimal. Putaran paksi dalam. Pemutaran bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan ke bawah sinfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian terendah ialah daerah ubun-ubun kecil. Dan bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis. Putaran paksi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan karena putaran paksi dalam merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bidang tengah panggul adalah diameter anteri-posterior. Putaran paksi dalam disebabkan oleh pada letak fleksi, subocciput merupakan bagian terendah dari kepala. Subocciput akan mencari tahanan yang paling sedikit, terdapat di sebelah depan atas di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator ani kiri dan kanan. Ukuran terbesar bidang tengah panggul adalah diameter antero-posterior. 23. Ekstensi. Sesudah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah sinfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Ekstensi harus terjadi karena janin harus menyesuaikan diri dengan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul yang mengarah ke depan dan ke atas. Jika kepala janin tidak melakukan ekstensi dan tetap dalam fleksi pada waktu mencapai dasar panggul, maka kepala akan tertekan pada perineum dan dapat menembusnya. Terdapat dua kekuatan pada kepala. Pertama, mendesak kepala ke bawah, dan yang kedua, tahanan dasar panggul yang menolaknya ke atas, sehingga resultantenya ialah kekuatan ke arah depan dan atas. Setelah subocciput tertahan pada pinggir bawah sinfisis, subocciput akan menjadi pusat pemutaran pada ekstensi kepala janin.
Maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Putaran paksi luar. Setelah kepala lahir, maka kepala akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran restitusi, putaran balasan. Putaran ini dilanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan puber hisiadikum sepihak. Gerakan ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu menempatkan diri dan dalam diameter antero-posterior dari pintu bawah panggul. Terakhir ada ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah sinfisis dan menjadi hipomokilion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir.